Salam sejahtera untuk Bapak Ibu sekalian, Shalom. Di kesempatan ini saya rindu membagikan kebenaran firman Tuhan dengan tema karya gereja bagi orang muda untuk kepemimpinan gereja. Bacaan Alkitab Yeremia pasal 1 ayat 4 sampai 10 dan 1 Timotius 4 ayat 13 sampai 16. Kiranya Bapak Ibu dapat membacanya. Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ada sebuah ungkapan klasik dalam dunia sosiologi yang mengatakan setiap generasi bertanggung jawab atas keberlangsungan peradaban berikutnya. Saudara, jika kita bawa ungkapan ini ke dalam ruang eklesiologi, artinya teologi tentang gereja, maka kita akan menemukan sebuah kebenaran yang mutlak, bahwa masa depan gereja tidak ditentukan oleh seberapa megah gedung yang kita bangun hari ini, melainkan oleh seberapa serius kita mempersiapkan generasi yang akan mengisi dan memimpin gereja atau gedung ini di masa depan. Kita harus jujur mengatakan bahwa seringkali terjadi kesalahan cara pandang di dalam gereja. Orang muda kerap dianggap hanya sebagai objek pelayanan, seperti mereka harus diatur, mereka yang harus duduk diam mendengar, atau sebaliknya, mereka hanya dipanggil ketika gereja membutuhkan tenaga fisik, mungkin mengangkat kursi atau menjadi penerima tamu di gereja. Orang muda seringkali dipandang belum matang, belum siap, dan dianggap sebagai pemimpin masa depan yang waktu tunggunya masih sangat lama. Namun, firman Tuhan hari ini menantang arus pemikiran tersebut. Melalui panggilan Yeremia dan nasihat Paulus kepada Timotius, kita diingatkan bahwa karya gereja bagi orang muda bukanlah sebuah pilihan sekunder atau pilihan kedua, melainkan sebuah urgensi ilahi. Gereja tidak boleh menunda investasi rohani dan kepemimpinan bagi orang muda. Hari ini kita akan merenungkan bagaimana gereja seharusnya berkarya untuk mempersiapkan orang muda menjadi pemimpin-pemimpin yang tangguh demi kemuliaan nama Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, poin pertama yang harus kita pahami adalah bagaimana mengatasi stigma masa muda. Dalam Yeremia 1 ayat 6, ketika Allah memanggil Yeremia untuk menjadi nabi bagi bangsa-bangsa, respons pertama Yeremia adalah sebuah penolakan yang bersumber dari rasa tidak percaya diri. Tuhan Allah, sesungguhnya aku tidak pandai berbicara, sebab aku ini masih muda. Kata muda dalam teks asli bahasa Ibrani menggunakan kata ha'ar, yang bisa merujuk pada seorang remaja atau pemuda yang belum memiliki status sosial atau pengalaman yang cukup untuk didengar di ruang publik. Yeremia mengalami apa yang sering dialami oleh orang muda hari ini. Ketakutan akan ketidakmampuan, ada rasa minder dan tekanan dari lingkungan yang menganggap yang muda adalah yang belum tahu apa-apa. Namun perhatikan jawaban Allah di ayat 7. Jangan katakan aku masih muda, tetapi kepada siapapun aku mengutusmu, haruslah engkau pergi. Dan apapun yang kuperintahkan kepadamu, haruslah kau sampaikan. Saudara, Allah tidak melihat usia sebagai pembatas kuasanya. Ketika Allah memanggil orang muda, Ia tidak sedang mencari kelayakan mereka, melainkan Ia yang akan melayakkan mereka. Allah bahkan melangkah lebih jauh dengan menyentuh mulut Yeremia
dan menaruh firman-Nya di sana. Ayat 9 berkata, lalu Tuhan mengulurkan tangannya dan menjamah mulutku. Tuhan berfirman kepadaku, sesungguhnya aku menaruh perkataan-perkataanku dalam mulutmu. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, karya gereja yang pertama bagi orang muda adalah meruntuhkan tembok stigma ini. Gereja harus menjadi lingkungan yang aman, yang tidak meremehkan potensi orang muda hanya karena usia mereka. Gereja harus meyakinkan orang muda bahwa di dalam Kristus panggilan mereka adalah sah dan berharga. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, poin kedua adalah menjadi teladan dalam kedewasaan rohani. Jika Yeremia berbicara tentang bagaimana Allah memanggil orang muda dari sudut pandang kedaulatannya, maka Rasul Paulus dalam suratnya kepada Timotius memberikan panduan praktis tentang bagaimana orang muda harus merespons panggilan tersebut. Timotius adalah seorang penatua muda yang melayani di Efesus, sebuah kota metropolitan yang penuh dengan tantangan teologis dan moral. Paulus memberikan nasihat yang sangat terkenal di ayat 12. Jangan seorang pun menganggap engkau rendah karena engkau muda. Jadilah teladan bagi orang-orang percaya dalam perkataanmu, dalam tingkah lakumu, dalam kasihmu, dalam kesetiaanmu, dan dalam kemurnianmu. Saudara, Paulus meminta Timotius untuk fokus pada 5 area keteladanan. Pertama, perkataan, 2 tingkah laku, 3 kasih, 4 kesetiaan, dan 5 kemurnian. Orang muda yang dipersiapkan menjadi pemimpin gereja tidak boleh hanya mengandalkan bakat, karisma, atau semangat yang berapi-api. Mereka harus memiliki karakter yang berakar kuat di dalam Kristus. Di ayat 13, Paulus menekankan pentingnya membaca kitab suci, membangun jemaat, dan mengajar. Ini adalah panggilan untuk bertumbuh dalam kapasitas intelektual dan spiritual. Ingat, kepemimpinan gereja bukanlah panggung pertunjukan ego saudara, melainkan sebuah pelayanan yang berbasis pada pengajaran firman Allah. Untuk memahami bagaimana karakter kepemimpinan orang muda ini dibentuk, marilah kita membayangkan proses pembuatan pedang Damaskus yang terkenal di masa lalu. Pedang ini terkenal sebagai salah satu pedang terkuat dan tertajam di dunia, yang mampu memotong helai kain sutra di udara tanpa merusaknya, namun tidak patah ketika berbenturan dengan baja murni. Bagaimana pedang itu diciptakan? Ia tidak dibuat secara instan, saudara. Baja mentah harus dimasukkan ke dalam perapian yang sangat panas berkali-kali. Setelah memerah, baja itu dipukul dengan palu goda oleh seorang empu yang ahli, lalu dilipat, dimasukkan ke dalam air dingin, dan dipanaskan kembali. Proses pelipatan dan penempaan ini dilakukan hingga ratusan bahkan ribuan kali. Proses yang menyakitkan dan panjang inilah yang menciptakan pola gelombang yang indah pada bilahnya dan memberikan kekuatan yang luar biasa. Saudara, orang muda di dalam gereja adalah seperti baja mentah tersebut. Mereka memiliki potensi yang besar. Namun, jika mereka tidak pernah melewati perapian pemuritan, jika mereka tidak pernah dibentuk oleh palu firman Tuhan dan disiplin rohani, mereka hanya akan menjadi baja yang rapuh, yang mudah patah saat menghadapi krisis. Karya gereja adalah menjadi
sang empu yang dengan sabar, penuh kasih, dan konsisten menempa orang muda melalui mentor, pemuritan, dan tanggung jawab pelayanan. Sehingga mereka siap pakai di tangan Sang Agung, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, poin ketiga adalah tanggung jawab dua arah, yakni gereja dan orang muda. Berdasarkan kedua teks bacaan ini, kita melihat adanya tanggung jawab dua arah yang harus berjalan beriringan. Tanggung jawab gereja, yakni sebagai fasilitator dan mentor. Gereja harus menyediakan ruang bagi orang muda untuk mempraktekkan karunia mereka. 1 Timotius 4 ayat 14 berkata, "Jangan lalai dalam mempergunakan karunia yang ada padamu, yang telah diberikan kepadamu melalui nubuat dan dengan penumpangan tangan sidang penatua." Saudara, gereja tidak boleh pelit memberikan kesempatan. Jika orang muda berbuat salah dalam pelayanan, gereja tidak boleh langsung menghakimi atau membuang mereka, melainkan merangkul dan mengevaluasi dengan kasih. Gereja harus menginvestasikan waktu, anggaran, dan teladan dari para senior untuk membimbing mereka. Berikut tanggung jawab orang muda, yakni komitmen dan ketekunan. Orang muda tidak boleh menjadi manja atau menuntut hak tanpa mau memikul salib. Ayat 15 mengatakan, "Perhatikanlah semuanya itu. Hiduplah di dalamnya, supaya kemajuanmu nyata kepada semua orang." Orang muda harus memiliki hati yang mau diajar, tekun belajar, menjaga kesucian hidup, dan menghormati generasi yang lebih tua. Kemajuan rohani orang muda harus dapat dilihat dan dirasakan dampaknya oleh jemaat. Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, pada akhirnya saya ingin mengatakan bahwa regenerasi kepemimpinan di dalam gereja bukanlah sebuah kemewahan yang bisa kita tunda, saudara. Itu adalah masalah hidup dan matinya sebuah gereja Tuhan di dunia ini. Ketika gereja gagal berkarya bagi orang mudanya, gereja sedang merencanakan kepunahannya sendiri di generasi berikutnya. Mari kita ubah paradigma kita. Jangan lagi memandang orang muda dengan sebelah mata. Sebaliknya, mari kita pandang mereka dengan kacamata iman. Seperti Allah memandang Yeremia dan seperti Paulus memandang Timotius. Mari kita investasikan doa kita, waktu kita, kasih kita, dan kepercayaan kita kepada mereka. Dan bagi setiap orang muda, dengar firman Tuhan hari ini. Jangan katakan aku masih muda sebagai alasan untuk hidup dalam kemalasan rohani atau kompromi terhadap dosa. Tuhan telah memilihmu. Ia telah menaruh firman-Nya di dalam hidupmu. Bangkitlah, serahkan dirimu untuk ditempa dan jadilah teladan bagi orang-orang percaya. Ketika gereja yang dewasa mau merangkul dan menempa, serta orang muda mau belajar dan setia, maka gereja Tuhan akan tetap berdiri teguh, memancarkan terang Kristus dari generasi ke generasi sampai Dia datang kembali. Tuhan Yesus memberkati saudara sekalian. Amin.